Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita terus mendukung mereka dalam doa supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Puasa di luar Ramadan pun ya, puasa karena kan puasa nggak cuma di bulan Ramadan toh. Bahkan yang namanya puasa pun dia masih melakukan yang tidak layak lah, misalnya menciumi istri sampai menghisap lidah istri itu loh. Karena Pak ngomong-ngomong gitu Pak, udah ini malam. Yang nyantai-nyantai aja lah, jangan yang biasa-biasa. Enggak loh Bapak itu harusnya gini loh Pak, jangan alergi dengan informasi yang belum pernah Bapak dengar. Ini kan demi kebaikan Bapak juga toh. Ibaratnya jangan sampai kita ngikut-ngikutin orang, tak taunya yang kita jadikan teladan ini yang nggak benar gitu loh. Berarti kan kena prank gitu. Ya namanya kalau pandangannya sudah beda ya gimana lagi Pak. Bukan Pak, ini bukan pandangan saya, ada dalilnya loh Pak. Iya saya tahu, tapi kan dianggap tidak benar kata sampean kan, ya sudah rapopo kan ngono Pak. Ya tapi jangan gitulah Pak, kalau udah Bapak tahu nggak benar masa di situ sih Bapak. Iya kan sampean yang bilang tadi Pak. Ya bukan aku loh Pak, ini ku kasih tunjuk Pak ya. Bukan aku loh Pak yang ngomong. Iya tapi kan sampean yang bilang tidak benar kan gitu. Lah, nyantai aja lah ya. Lah memang sesuai dalilnya Pak, mau gimana coba? Mau kayak mana saya bilang Pak? Contoh seperti ini kan, yang Bapak sembah aja pun menyesatkan gitu loh Pak. Jadi ayolah gitu. Jadi bukannya kita ibaratnya nggak benar, memang ditunjukkan ketidakbenaran itu dari dalil Islam itu sendiri gitu. Beda Pak, namanya beda Pak, biasa Pak. Kalau tidak beda kan kita kan sepi-sepi aja kan gitu. Di sini Pak bukan soal bedanya Pak. Di sini soal kejujuran, soal rasional gitu. Dan yang mengatakan ini kan bukannya saya ataupun Kristen, bukan. Contoh ini kan ayat Al-Quran toh, surah Ibrahim ayat 4. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki gitu. Harusnya kan Tuhan itu mengutus nabi, mengutus rasul ya untuk meluruskan orang gitu, bukan mau disesatkan gitu. Lah kalau memang Allah itu berkehendak untuk menyesatkan, ngapain dia utus lagi rasul? Berarti kan ngeprank itu. Gitu loh Pak. Iya, logikanya kan gitu. Ya seperti logika saya gini kan ya. Kalau di Islam kan saya banyak mendengar dari belum lain itu kan gini Pak. Kalau Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu turun ke bumi, katanya meledak Pak, tapi buktinya kok nggak meledak, turun ke bumi dulu itu Pak. Oh, Tuhan turun ke bumi Bapak? Ya katanya meledak, tapi kok enggak itu. Bukan Bapak yang turun Bapak, justru gini ya, yang turun itu Bapak ini saya kasih tunjuk Pak ya. Jadi mungkin Bapak ini nggak tahu ya. Justru sangat rasional Pak ajaran Kristen, karena yang datang itu adalah firman Allah jadi manusia, jadi nggak meledak dia. Nah sementara perhatikan Pak, ini saya kasih tunjuk Pak ya, justru Allah Bapak itu loh Pak, setiap sepertiga malam turun naik loh Pak ke bumi. Nah itu gimana? Nah saya kasih tunjuk ayatnya Pak ya, bentar ya. Kita sharing-sharing di sini Pak ya, supaya Bapak nambah informasi lah gitu. Iya, monggo. Jadi kalau memang Bapak itu turun, dunia akan hancur, tapi dia turun, saya pun akan tinggalkan itu Bapak. Iya. Ya gitu. Itu masalahnya kok, soalnya dia sendiri katanya kan, Bapak itu sendiri yang turun gitu. Enggak, bukan Bapak, bukan. Firman Allah. Itu. Ini beda dong. Bukan beda lah. Makanya dia menjadi manusia. Ini saya kasih tunjuk Pak ya. Perhatikan Pak. Justru yang tidak jadi rasional itu bahkan bertentangan dengan iman Islam itu
Seperti yang Bapak bilang tadi kan, dunia kan hancur kan gitu. Lah ini Allah kok setiap sepertiga malam naik turun. Sementara dia bukan turun dalam keadaan manusia loh. Ini saya kasih tunjuk Pak ya, biar nggak ada fitnah di antara kita. Dan Bapak juga bisa mendapatkan suatu perbandingan, mana yang logis, ya, mana yang tidak. Ini silakan Pak. Nabi bersabda, apabila telah berlalu setengah malam atau 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Nah ini gimana coba? Ya kan bedanya di situ perbandingannya Pak. Allah kita kan tidak kelihatan, sementara sampai kan kelihatan gitu. Tapi kok gak bumi gitu loh Pak. Siapa bilang Pak Allah nggak kelihatan? Orang-orang Pak, orang-orang. Nanti saya kasih tunjuk Pak ya. Nanti saya kasih tunjuk itu. Nah sekarang ini dulu, Bapak konsisten dulu kan? Iya. Kalau nggak masuk akal, katanya kalau Tuhan turun itu dunia meledak kan begitu. Ya ikut. Ya, Ya kan orang. kenapa nggak meledak? Ya kan gak ketok Pak, orang ketok loh. Loh, Meledak loh. ya sama Pak. Bapak juga nggak kelihatan Pak. Makanya saya bilang, apa ini? Kenapa dia? Wah Alberto nih. Lah itu sudah kok sudah dilahirkan orang kan berarti kan kelihatan Tuhannya kan gitu. Tapi kok gak meledak gitu loh. Udah kelihatan. Loh kan yang datang kan Pak manusia toh Pak, dalam zahir wujud manusia. Iya, tapi kan dia kan Tuhan dewe kan ngono. Tuhan dewe. Pak, kan Islam itu Bapak kan tidak bisa membedakan Allah atau Tuhan. Jadi begini Pak, berarti kalau Tuhan kelihatan itu nggak masuk akal, betul? Iya. Hilang, kekuasaannya hilang deh iya. Berarti kalau saya tunjukkan nanti Pak di Al-Quran Tuhanmu kelihatan, kau keluar dari besarkan. Ah ini Pak, silakan dibaca Pak Sapu Jagat. Ini dari perkataan Muhammad. Bapak percaya kepada Muhammad kan? Ya percaya ya. Oke, silakan dibaca Pak, silakan. Pak, motoku rada rabun lah, orang Pak. Oke, saya bacakan Pak ya. Iya, Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa, telah menceritakan kepada kami Asim bin Yusuf al-Yarbu'i, telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Ismail bin Abu Khalid dan Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata, Nabi bersabda, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Gimana nih Pak? Ya udah keluarlah dari Islam Pak. Kapan itu Pak? Nanti kelihatannya itu Pak. Nah tadi katanya nggak bisa dilihat, giliran dikasih tunjuk nanti. Sekarang enggak ada Pak. Oke, berarti nanti Allahmu bisa terlihat, berarti Allahmu menipu. Enggak, setelah kiamat baru kelihatan. Sekarang enggak ada Pak. Lah iya, berarti nanti kalau udah kelihatan, berarti Allahmu jadi rendah. Setelah kiamat baru kelihatan. Iya, berarti kalau nanti kelihatan Allahmu jadi rendah. Ya enggak kan semuanya kan. Itu makanya saya bilang Pak, doktrin itu Pak ngeri sekali mencuci otak kalian Pak. Kalau tadi lantang kali kau bilang, oh Tuhan itu kok kelihatan Pak. Kalau saya tunjukkan Tuhanmu kelihatan, langsung ditelepon si Juma Bapak ini kan. Pak ada orang betul. Iya si Juma itu Pak, si Juma angkatlah. Iya si Juma itu Pak, angkatlah. Ya. Angkatlah Pak, si Juma itu Pak. Itu saya bilang, kalian itu nggak pernah konsisten Pak. Kalau ada Pak saya tunjukkan Tuhan kelihatan kalau dari Islam ya. Iya, tunjuk. Giliran kita kasih tunjuk, oh itu nanti di akhirat. Kacau dunia persilatan begini. Al-Junus Islam Kristen. Al-Jun. Ya, Sapu Jagat. Al-Jun. Iya, udah apa dia udah sampai di telepon dia. Kenapa kau bilang tadi Tuhan gak kelihatan? Tengok itu udah dikasih tunjuk Tuhan kita kelihatan. Bilang aja lah nanti. Kon sahur Pak. Kata sahur. Ya gimana? Iya. Mau sahur. Tadi Bapak bilang kalau Tuhan kelihatan Bapak keluar dari Islam. Kenapa Bapak nggak konsisten? Nah,
Kan yang kita bicarakan saiki, Pak. Mana saiki kelihatan? Sekarang Bukan lo tadi Bapak bilang kalau Tuhan kelihatan nggak masuk akal dan Bapak akan keluar. kan enggak ada sekarang, Pak, kan itu. Orang Loh ilah. Memang Islam itu sulit dipercaya. ya, Pak, walaupun sudah buktinya sudah turun ke bumi tapi gak meledak bumi kan berarti kan Tuhan palsu, Pak. Kalau Tuhan asli turun meledak. Pak, tidak ada dikatakan Tuhan turun Bapak meledak. Makanya Bapak belajarlah dulu nanti apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu zohir, apa itu batin ya Pak ya. Tetapi pesan saya sama Bapak, coba biasakan dulu Bapak kau jujur sama dirimu ya. Konsisten kamu apa yang kamu bilang ya Pak ya. Udah turunlah ya. Nggak perlu lama-lama sama pendusta. Kalau tadi ya tunjuk, kalau ada ya saya keluar. Giliran dikasih tunjuk. Apa bang? Yang abang tunjukkan itu apa? Nggak tahu aku bang. Enggak, itu apa? Itu yang abang tunjukkan apa itu? Nggak tahu aku bang. Ini yang sembunyikan terjemah ini maksudnya apa? Nggak tahu aku bang. Kenapa abang nggak tahu? Tapi abang menunjukkan, masa abang nggak tahu? Iya aku tahu, cuma aku menguji abang. Abang kan Islam, masa abang nggak tahu kalau itu hadis? Aku menanya, ini hadis apa ayat Al-Quran? Nah itulah, abang nggak bisa bedakan ya ini hadis lah bang. Hadisnya coba yang selengkapnya kayak gimana itu? Itu kan potongan. Harusnya inilah selengkapnya bang, ayatnya pendek. Enggak, itu di atasnya itu kan ada, itu kan potongan itu. Di atasnya kan ada itu tulisannya. Cuma yang di atas tulisan Arab, yang di bawah terjemahan. Cuma itu bang, itu tuh bang ya. Itu hadisnya potongan, bukan hadis lengkap itu bang. Bang, ngerti nggak kau bahasa Indonesia? Ya aku ngerti kali bahasa Yang Indonesia. saya tunjukkan ini abangku terjemahan. Kenapa saya tunjukkan terjemahan? Karena 95% saudara kau nggak tahu bahasa Arab. Makanya aku tunjukkan terjemahan. Bahasa Arab cuma bang yang namanya hadis itu ada perawinya. Ini hadis riwayat ini hadis riwayat siapa ini? Lah ada loh di situ kan ada nanti kalau mau saya tunjuk. Ya tahu aku, misalnya ada hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud. Ini hadis riwayat siapa? Iya coba abang tebak lah dulu coba sebelum aku kasih tunjuk abang tebak lah dulu. Ya ini Riwayat makanya siapa itu? banyak pemahaman sama bang yang nama hadis itu bang. Ada hadis doib, ada hadis maudhu, ada hadis marfu, hadis Marfu. lemah, hadis benar, Apa hadis itu marfu? Ini Apa hadis itu yang marfu? ditolak. Berarti hadis ini palsu Palsu. caranya. Oh gitu ya bang. Ya iyalah, Oh begitu. Terus menurutmu ini hadis apa bang? hadis palsu ini, hadis yang ditolak. Oh hadis palsu. Ini hadis yang tidak bisa dipercaya karena tidak tahu siapa perawinya. Bukhari itu palsu nggak bang Bukhari? Hah? Bukhari palsu nggak tuh? Iya, ini hadis Bukhari mana tulisannya? HR Bukharinya mana tulisannya? Nggak ada bang. Coba kamu ada di situ modal, bukakan Bukhari 6883. Aku nggak ada buku hadis. Yang tahu aku setiap baca hadis itu ada perawinya. Dan ini terjemah telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa ini nggak pernah kayak gini tuh. Katanya tulisan terjemahnya nggak pernah kayak gini bang. Oh berarti kau nggak pernah baca hadis bang. Berarti kau nggak pernah baca hadis. Kita pastikan hadis ini hadis palsu. Palsu? Iya palsu lah. Yakin abang? Yakin. Baik, kalau nggak palsu kau keluar dari Islam ya? Karena kau udah menghina si Muhammad ya? Keluar dari Islam atau tidak, yang bisa menyatakan aku keluar dari Islam adalah aku sendiri yang bisa mengeluarkan aku keluar dari Islam, bukan Betul. Makanya kamu konsisten nggak sama ucapanmu itu dulu? apa rupanya yang kujanjikan sama abang dari ucapan aku. Karena kau bilang itu kan palsu. Ya, memang jadi kalau palsu. dia tidak palsu, kau punya rasa malu tidak telah menghujat Muhammad. Kalau itu tidak palsu abangku, kau punya rasa malu tidak? Sekarang aku tanya, ini hadis riwayat siapa? Enggak usah kemana-mana. Kalau kamu salah menuduh itu sudah palsu, kamu punya rasa malu tidak? Kalau ternyata tidak palsu, Ngapain pula aku merasa malu sama abang? Emang berarti abang, kau binatang bang, binatang yang nggak tahu rasa malu. bang, abang Apa? bedakan binatang dengan manusia nggak bang? Loh, binatang punya rasa malu nggak? Aku tanya dulu kau. Iya. Sekarang aku malu dalam Jawab, binatang punya rasa malu apa tidak?
Enggak gini, sekarang Jawab, binatang punya rasa malu apa tidak? Jawab dulu, binatang punya rasa malu apa tidak? aku bukan tanya binatang dengan Jawab. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut menjawab? Binatang punya rasa malu apa tidak? terserah Abang mau jawab apa. Yang penting aku mau tahu Tidak. riwayat siapa. Oke. Perhatikan ya. Baik. Riwayat Bukhari, tunjukkan selengkapnya bunyi hadis ini. Ini potongan ini. Oke, saya akan tunjukkan ya. Perhatikan. Iya, tunjukkan sama aku. Oke. Saya akan tunjukkan bahwa kau itu adalah binatang yang tidak punya rasa malu karena sudah menghujat. Karena Sebentar Bangku, sebentar. Saya akan kasih tunjuk. Perhatikan ya. Raja debat kalau udah ngomong Bang, dia akan menggunakan data dan bukti. Oke, perhatikan. Saya buktikan. Perhatikan. Perhatikan. Oke. Nah, Silakan baca. Itu doib kah, lemah kah? Coba baca. Ayo. perawinya siapa? Bukhari 6883. Ayo, kau cek sekarang. 883. Terus yang mau abang dapatkan dari hadis ini apa, Bang? Enggak usah kemana-mana. Sekarang kau bilang tadi ini palsu, ya toh? Ya. Bahkan biasanya ranah hadis itu bicara 3. Pertama, bisa dikatakan doib, hasan, sohih. Kau Ya. langsung kau bilang palsu loh. Iya, coba abang tunjukkan ini. Sekarang sesudah ini saya tunjukkan sohi, sahih itu palsu apa tidak? Sohi itu palsu apa tidak? Oh, itu betul. Nah, sekarang ketika ini sohi, kau punya rasa malu tidak? Iya, sekarang ini hadis riwayat Sahih. Jawab, kau punya rasa malu apa tidak? Kau klarifikasi apa tidak ucapanmu tadi? Ini riwayat nomor berapa? Kamu klarifikasi apa tidak tadi ucapanmu yang menuduh ini palsu? Tidak mau aku klarifikasi. Nah, berarti kau binatang. Makanya saya bilang, kau binatang, nggak tahu malu. Ya. Jadi kalau binatang jangan diskusi sama saya. Kalau kau binatang babi benaran, nah kau itu berfaedah sama saya jadi babi panggang. Ya. Nggak ada malumu. Makanya kau kayak binatang. Kau bilang pula hadismu itu palsu, kurang ajar kau. Kalau kau nggak tahu apa-apa tentang hadis, kalau kau karena kaget, jangan langsung bilang, oh itu palsu, itu buatan Uten. Kau cek, kau kan ada otak. Jangan seperti lembu. Nomornya saya kasih tadi, Bukhari 6883. Kau cek dong. Jangan cepat kali muncung kau itu bilang palsu. Ya. Nah tengok ini saudara-saudara Islamnya itu di bawah, tengok mana sadar mereka itu saudaranya itu udah menghujat Muhammad, mana sadar mereka itu coba. Ini yang komen-komen ini saudara dia itu coba, nggak sadar mereka bahwa saudaranya itu udah menghina Muhammad karena perkataan Muhammad ini dibilang palsu. Mana sadar ini. Mana ada malunya mereka ini. Gayanya, oh Nabi Muhammad mulia, oh Al-Quran itu sempurna firman Allah. Tapi kalau udah ditunjuk hadis, dipitnah palsu. Kalau ditunjuk Al-Quran, lari ke tafsir. Manusia-manusia laknatullah, pendusta. Manusia jahiliyah. Ya, ngakunya, oh Nabi kami itu baginda, sangat mulia, kekasih Allah. Kami percaya perkataannya. Giliran kita kasih tunjuk, nah, oh itu palsu, oh itu doib. Begitu juga Al-Quran. Oh kami beriman kepada Al-Quran, itu perkataan Allah murni, jatuh gedebuk dari langit. Giliran dikasih tunjuk ayatnya, oh baca tafsirnya, baca tafsir. Bahasa indah buat kamu, babani amam. Nah itulah ya, gak ada malu kalian. Makanya saya bilang, ketika Raja Debat menunjukkan data, sesungguhnya kalianlah penghujat Islam itu, kalianlah penista Islam itu. Karena apa? Al-Quranmu kau rubah-rubah, kalau udah dikasih tunjuk lari ke tafsir. Muncung kau cepat kali muncung kau menafsir. Giliran dikasih tunjuk hadis, cepat kali muncung kau bilang palsu, buatan Oten, editan Oten.
Apakah kau punya rasa malu? Tidak. Makanya saya bilang sama seperti binatang. Binatang kan nggak tahu malu. Kalau kau tadi manusia punya rasa malu, pasti kau ngomong begini, oh iya Bang Raja Debat dia ternyata itu sohi, maaf ya, aku udah salah terlanjung bilang palsu. Nah itu baru kau kuajungi jempol. Ini kau udah salah, nggak tahu malu, nggak merasa bersalah, maka saya bilang kau sama dengan binatang, babani amam. Itu loh. Ini Bang, bukan. Bukan. Kalau ini tadi Muhammad keturunan Quraisy bodoh ya. Ini kita ganti yang lain. Soal kalian tuh bersaudara dengan setan. Ini adalah kata Muhammad. Nah, sementara kamu tahu bahwa perkataan Muhammad itu adalah ajaran. Nah, ini saya kasih tunjuk. Nih. Coba. Silakan Bang baca, biar tidak ada fitnah di antara kita. Wih, mataku nggak ini Bang, nggak kuat bacanya Bang. Oke, nggak apa-apa. Kita subsidi lagi mata abang, nggak apa-apa. Dengarkan. Saya baca Bang ya. Iya Bang. Saya mencari Rasulullah. Ya, ini Aisyah berkata, saya mencari Rasulullah, kemudian memasukkan tanganku pada rambutnya, ya toh. Kemungkinan besar si Aisyah ini mau mengajak apal ini kan sama Muhammad, rambutnya dibelah-belai mungkin. Kemudian beliau bersabda, oke. Jadi ketika tangan Aisyah masuk ke rambutnya si Muhammad, lalu Muhammad ngomong begini, telah datang kepadamu setanmu, ya kan? Oke. Lalu kemudian saya katakan, ya ini kemudian si Aisyah bertanya kepada Muhammad, apakah engkau memiliki setan? Ya toh? Muhammad bilang si Aisyah ada setannya, lalu Aisyah bertanya kepada Muhammad, apakah engkau memiliki setan? Lalu Muhammad menjawab, benar. Ya, akan tetapi Allah telah membentukku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam. Nah, sesama Islam bersaudara apa tidak, Bang? Gimana? Sesama Islam bersaudara apa tidak? Bersaudara dong. Nah, kalau setan sudah Islam berarti setan saudaramu tidak? Tidak. Lah, nah ini mulai mencela-menceleh kan? Itu. Setan itu kan Bang, karakteristiknya itu menggoda dan menyesatkan. Betul, saya setuju dengan abang. Tetapi dia sudah Islam. Maka saya katakan, sesama Islam bersaudara apa tidak? Siapa yang mau bersaudara dengan? Nah, ini yang saya tadi tanya sama abang. Ini yang saya bilang tadi sama abang Saiful. Kalau udah tahu kau ajaranmu yang aneh-aneh ini, yang nggak masuk akal ini, masih mau kau jadi Islam? Oh, bukan begitu cara menilainya Bang. Loh, kok bukan begitu? Kamu aja nggak menerima loh. Kamu sendiri tidak menerima kalau kau bersaudara dengan setan karena kau bilang karakteristik daripada setan itu apa? Menyesatkan, menggoda. Kau aja nggak terima. Tetapi ini kenyataannya bahwa kau bersaudara dengan setan. Kata siapa? Muhammad. Itu kan kamu itu kan pengertian kamu itu. Loh, ini loh Bang, dengarkan ya. Akan tetapi, dengarkan ya. Akan tetapi setan itu ya, ini setan itu Allah telah membantuku untuk menundukkan setan itu sehingga ia masuk Islam. Kamu tahu nggak laki-laki dan perempuan? Nggak usah kemana-mana. Memang gila kalian semua kalau udah dibuka dalilnya. Fokus kau ke sini. Jangan lo kasar ngomong. Saya harus kasar kepada manusia, botolnya kelewatan ya. Kau sendiri bilang tadi kau nggak setuju. Tetapi inilah kenyataan ajaranmu. Saya butuh otak kau itu terbuka di sini. Saya bukan kasar. Saya bukan kasar, hanya saja agar kau jadi manusia itu Bang konsisten dengan ucapanmu. Coba saya tanya kau terima tidak bersaudara dengan setan? Tidak mau lah. Nah, sementara setan sudah masuk Islam kata Muhammad. Bagaimana pendapatmu? Muhammad yang ngomong loh. Apakah orang-orang atau setan yang masuk Islam? Nggak usah kau kemana-mana. Yang saya tanya, sekarang setan udah masuk Islam kata si Muhammad. Nah, sekarang kau bersaudara nggak dengan setan? Kamu tanya, saya jawab. Apakah orangnya, bukan Islamnya saya bilang ya? Yang saya tanya sama kamu sesuai dalil. Saya nggak bicara orang-orang. Oke? Sesuai dalil, Pak. Maka saya katakan sama Bapak, tolong Anda konsisten kalau Anda mau dihargai. Kalau Anda mau dianggap orang waras, oke?
Di sini Muhammad mengatakan si setan itu sudah dimasukkan Islam atas pertolongan dari si Allah. Maka saya tanya kau sekarang, kamu terima tidak sekarang kau telah bersaudara dengan setan? Tidak lah, tidak mau saya. Berarti kau tidak percaya kepada Muhammad, betul? Salah. Ah, turunlah kau. Manusia-manusia munafik gini, aduh sakit kepala menghadapi orang begini. Ya, memang orang gila kalian kalau diajak diskusi. Kalau kau sudah nggak terima dan itu memang tidak masuk akal, tinggalkan ajaran itu. Jangan ketika ditunjukkan dalil memang begitu ajaranmu, kau ingin coba seolah-olah bahwa saya yang salah, bahwa narasi saya yang salah, bahwa pendapat saya yang salah. Gundul. Ini perkataan Muhammadmu. Makanya jadi orang itu konsisten. Saya juga kalau nggak setuju, nggak sesuai dengan hati nurani saya di Kristen, saya tinggalkan ajaran itu. Agak aneh kalian ini. Muhammadmu yang mengatakan demikian kau nggak terima, tetapi kau bilang kau percaya pada Muhammad. Kan macam orang gila kalian ini. Cobalah diskusi itu yang benar-benar jujur lah, konsisten apa yang kau ucapkan dari lisanmu itu. Jangan seperti binatang, nggak tahu malu. Lalu kau bilang jangan kasar-kasar, bila perlu kepala kau itu dimartil. Nggak ada gunanya kau juga hidup kalau bodoh begitu. Buat apa kau jadi manusia kalau otakmu itu nggak berfungsi? Saya ini kuat suara saya supaya kau itu ayo dong. Kalau diskusi jujur. Ketika kau bilang kau tidak setuju bahwa kau bersaudara dengan Islam, sementara Muhammad sudah mengatakan setan telah diislamkan, berarti kau harus mengakui kau bersaudara dengan setan itu. Tetapi kalau kau nggak setuju dengan perkataan Muhammad bahwa setan telah Islam, tinggalkan ajaran itu. Jangan yang jadi saya yang kau anggap salah. Makanya otak itu jangan dibenturin ke ubin. Hari-hari kepala kau benturin ke lantai. Begitulah jadinya. Saraf-sarafnya itu bergeseran. Suara keras boleh bang, aku juga orang Batak, tapi nggak peduli saya kau siapa. Saya nggak tanya suku kau Ria. Ini Batak Tulen. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Nggak perlu saya sok-sok. Nggak usah kau ajarin saya. Kau kira dengan berlemah lembut, tetapi perilaku iblis, kau kira itu hebat? Enggak. Kalau saya apa yang sebenarnya akan saya katakan. Kenapa saya kuatkan lagi kemudian nada saya? Karena sekali dua kali tidak mau dia paham, sekali dua kali dia tidak mau jujur, ya harus saya naikkan dong nada suara saya supaya dia ngerti. Ya, coba kau pikirkan Ria, dia tadi bilang dia nggak setuju bersaudara dengan setan, sementara dia bilang tadi sesama Islam saling bersaudara. Ketika Muhammad mengatakan setan sudah jadi Islam, dia nggak terima. Harus saya kerasin dong. Kalau bila perlu di depanku saya tampeleng itu kepalanya itu biar waras. Masa ngomong seperti anak kecil mencela-mencela, bentar A bentar B. Harus tegas. Seandainya dia tadi bilang, apakah kamu bersaudara dengan Islam? Iya bang, bersaudara dengan Islam. Nah sekarang setan sudah jadi Islam, apakah kau bersaudara? Oh saya bersaudara bang. Nggak ada masalah. Artinya dia tidak membantah ucapannya sendiri. Tetapi ketika dia mengatakan dia tidak terima bersaudara dengan setan, sementara dia yang bilang sesama Islam bersaudara, sementara si setan sudah Islam. Bikin malu Indonesia aja kalian ini. On cam, mulai on cam. Mau jihad kau ya? On cam. Nabi kau sudah on cam belum? Berarti kalau Nabi kau nggak on cam, nggak ada wajah, berarti dia pecundang gitu maksudmu? Astaga, janganlah kau hujat nabimu. Ya, saya bicara sesuai fakta, saya bicara dengan dalil. Kalau masalah nada saya kencang keras, lah memang saya harus melihat lawan diskusi saya. Apakah manusianya ini memang benar-benar serius belajar? Apakah memang manusianya ini adalah ngeyel? Lah kalau dia memang ngeyel, dia harus saya kerasin. Ya.
Jangan kau bilang saya ini keras. Ya memang harus keras. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Enggak perlu kau berlemah lembut. Nah, begini abangku. Iya abang. Enggak perlu. Itu namanya munafik. Ya. Enggak ada dalam kamus hidup saya kemunafikan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau A katakan A, B katakan B. Enggak ada tawar menawar soal kebenaran. Bukan berarti saya benci, bukan. Saya di tempat tidak pernah untuk membenci manusia. Tetapi saya kesal melihat manusia yang tidak konsisten dengan ucapannya. Sementara yang saya kawani, yang saya hadapi berdiskusi bukan anak kecil loh. Udah jenggotan. Ya, udah jenggotan yang saya hadapi diskusi. Masa pola pemikiran dia kalah sama anak kecil? Dia bilang dia tidak terima bersaudara dengan setan. Sementara dia bilang bahwa sesama Islam itu bersaudara. Sementara kata Muhammad, setan telah diislamkan. Berarti kalau nggak terima, keluar. Tinggalkan ajaran itu. Baru saya ajungi jempol kau. Tetapi kalau kau tetap jadi Islam, akuin. Oh iya bang, selama saya jadi Islam bang, saya akuin deh. Memang saya bersaudaralah berarti sama setan. Karena Nabi saya yang mulia itu mengatakan setan sudah jadi Islam. Harus begitu. Jangan kau salahkan Raja Debat. Seperti semalam juga. Yang disalahkan Raja Debat. Dibilanglah palsu perkataan Muhammad. Suka-suka kalian saja. Mau sampai kapan kalian begitu? Kalau Raja Debat bicara tak ada data, baru saya itu kurang ajar namanya. Saya itu langsung mengira bahwa saya ini dajjal fitnah, ya, seorang pemfitnah yang nyata. Padahal betulkah yang saya katakan itu bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa untuk menyusui pria yang juga sudah dewasa, dan pria itu bukanlah suaminya, betul atau tidak? Nah, kalau menurut saya sih Bang Edis, sebelumnya ya terima kasih sudah menaikkan saya Bang Edis. Saya juga baru menonton Bang Edis beberapa minggu ini ya. Nah, jadi juga saya juga memperhatikan. Nah, kalau saya sih memahami Islam itu belum secara keseluruhan, jadi mohon maaf. Nah, tujuan saya naik ke sini cuma ya kalau bisa saling toleransi lah. Betul bang, seandainya begini, seandainya teman-teman muslim itu tidak bahas-bahas Bible, saya nggak akan mungkin bang saya jawab begini. Masalahnya bagaimana? Abdul Somad di masjid bahas-bahas Bible. Dia bilanglah Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Coba. Terus Ustadz Adi Hidayat juga bahas Bible. Zakir Naik juga sengaja diundang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Masa orang Kristen giliran bahas Quran, jangan gitulah bang, kita toleransi lah bang. Ini bagaimana ini ceritanya bang? Masa iya kalau orang Islam bahas Bible langsung itu namanya dakwah? Itu kan syiar bang, itu dakwah kami. Jangan menghalangi dakwah kami. Tapi giliran orang Kristen nyenggol dikit aja dibilangin jaga persatuan bang. Ini bagaimana? Gimana itu bang? Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi, menurut saya ya, kalau saya sih kurang mendalami masalah hadis ya. Kurang mendalami. Tapi abang selama jadi orang Islam belum pernah dengar cerita itu. Besar itu. Bang Azka selama menjadi Muslim pernah dengar nggak hadis itu? Nah, Sudah pernah dengar. Artinya tapi memang itu, ada kan? Tapi itu kan ada. Nah, jadi jangan dibilang saya fitnah gitu loh. Enggak fitnah. Kalau dalam Islam kan yang namanya dua pegangan ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis memang, tapi kita lihat dulu dalam kondisi apa ya, seperti itu bang. Iya, tapi intinya, kalau posisinya, Muhammad adalah seorang nabi yang menyuruh seorang wanita menyusui
pria yang juga sudah dewasa, tapi dia itu bukan suaminya, betul? Betul. Betul. Nah, jadi dalam riwayat Sahla binti Suhail itu tuh ada memang, nah mungkin saya ringkas saja, mungkin biar gak terlalu lama ya. Jadi Sahla memiliki anak angkat bang yang namanya Salim. Ya. Pada saat itu yang sudah balik kan ya, yang tinggal di rumahnya. Ya. Jadi pada masa itu, nah maksudnya itu berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu memang sudah diberlakukan ya bang, sehingga keberadaan Salim di rumah mereka itu menjadi sebuah permasalahan. Iya, jadi Seperti masalah itu, karena suaminya cemburu, suaminya dia kan? Iya betul bang. Tapi Nah, dia jadi- ngadu sama Muhammad itu, dia ngadu, ya Rasulullah ini suami saya ini cemburu terus loh, ya kan? Karena ada laki-laki di rumah yang sudah dewasa. Nah, Muhammad kasih solusi, susuilah laki-laki itu. Nah, itu dia masalahnya. Iya betul bang. Nah, Jadi, sekarang abang saya tanya, abang lanjutkan sedikit ya, Bang. percaya itu? Nah saya lanjutkan sebentar lah sebelum saya ngambil simpulannya. Silakan. Nah, memang benar itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu sahih juga. Nah, jadi beliau tadi mengadu, memang benar ada pengaduan di situ. Jadi catatan untuk para ulama ya, menurut saya itu yang termasuk dalam Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hadis ya yang tidak bisa dijadikan hukum umum, Bang. Nah, ini dia. Kalau giliran aneh-aneh, maka siap-siaplah umat akan memalsu-malsukannya, Enggak, saudara-saudara. bukan begitu, Bang. Gimana Jadi tuh? dalam syariat itu ya persesuaian yang menyebabkan mahram itu hanya berlaku ya dilakukan saat anak tersebut masih bayi. Emang benar seperti itu. Tapi kita lihat lagi kondisinya, Bang. Kondisi yang lama, yang dulu ya, pada saat zaman Rasulullah sama zaman sekarang itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Ya, dulu itu kita Berarti udah sesuaikan berarti nggak dengan berlaku keadaan lagi. yang ada. Bukan tidak berlaku, kita sesuaikan. Waduh, kalau dengan masih berlaku keadaan. gimana nih? Berarti masih berlaku. Kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, Bang. Jadi yang zaman dulu dengan zaman sekarang kan ada perbedaan nih. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Waduh, ini berat ini saudara-saudara. Tapi intinya betul ya hadis itu ya. Ya, betul adanya, Oke. Bang. Nah, gini Bang. Jadi saya tidak pernah menemukan ada seorang nabi lain yang seperti itu, Bang. Jadi ternyata hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang seperti itu, Bang. Betul nggak? Ya, betul. Jadi Jadi kenapa ini kok jadi- agak sedikit berbeda ini Muhammad nih? Gimana nih, Bang? Ayo. Nah, ya. Jadi begini, saya menarik sebuah simpulan dari yang Abang tadi ya sebelumnya ya ada yang naik. Nah, kalau saya melihat kondisi ini itu hanya khusus untuk Salim dan Sahlal, Bang. Karena pada saat itu kondisi sosial dan hukum pada saat itu tidak boleh dijadikan dasar bagaimana kita menyuruh perempuan itu menyusui laki-laki. Kok tiba-tiba hanya untuk Salim saja? Ya iya kan pada saat itu kondisinya beda, Bang, sama yang sekarang hukumnya Itu sama juga aja, Bang. Bedanya di mana? Banyak sekarang umat muslim yang seperti itu. Saya kasih contoh nih. Ada Pak Haji. Oke, sebentar ya. Ada Pak Haji. Pak Haji punya istri, ya kan? Nah, kebetulan Pak Haji ini dia punya anak asuh laki-laki. Masih ada, masih relevan sekarang ini. Banyak kejadian begitu. Nah, misalnya nih, ya anak asuh ini udah tumbuh besar, ya kan? Udah jenggotan, udah kumisan begitu. Nah, kalau ternyata Pak Hajinya cemburu gimana? Anak angkat saya sudah besar ini, berdua-dua dengan istri saya di rumah ini. Solusinya gimana menurut Muhammad? Solusinya harus perempuan itu menyusui si anak itu, betul atau tidak?
Nah, kalau di Nah, zaman berat sekarang kan? tidak bisa, Bang. Berat ini saudara-saudara nih. Nah, jadi enggak, bukan begitu konteksnya, Bang. Gimana Jadi lagi? kalau memang hadis itu saya akui benar ada, dan saya juga pernah dengar ya. Tapi kalau untuk membahas secara khusus belum. Nah, jadi kalau memang hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang dulu, nah jadi tidak bisa. Kayaknya masih relevan loh Bang. Itu peristiwa yang lumrah. Sekarang pun masih ada yang kayak begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu khusus untuk Salim? Nah, kalau kondisi yang sekarang kan itu tidak diperbolehkan hal seperti itu. Nah, artinya saya menangkap begini Bang. Saya menangkap sebenarnya di hati nurani Anda yang paling dalam, saya percaya bahwa Tuhan itu masih menaruh sesuatu di hati nurani kita masing-masing. Di hati nurani Anda itu sebenarnya menolak Bang. Ini kayaknya nggak masuk akal nih ajaran kayak begini nih. Sebenarnya ada menolak itu. Nah, kalau menurut saya nih Bang, kalau menurut saya jangan tanggung-tanggung Bang. Sekalian aja ditinggalin Bang. Yang nggak bisa seperti itu. Loh, Lakum sekarang gini Bang, saya sebagai orang kan gitu, Kristen, Bang. saya sebagai orang Kristen Bang, saya bilang sama Abang, gini, kebenaran itu datangnya daripada Yesus Bang. Makanya Yesus berkata, ya kan, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa abang masih ngikutin Muhammad, nggak mengikuti Yesus? Ya kembali lagi Bang, ini kan konteksnya yang tadi yang kita kita bicarakan sekarang tuh menyusui pria dewasa kan ya Bang. Nah itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Kalau tapi kan hati Anda kan nggak menerima itu kan? Nah kalau saya posisinya di zaman dulu dengan hukum yang dulu yang ada seperti Bang, yang coba ya. dulu. Ini mohon maaf nih, agak sedikit pikiran agak sedikit liar ini. Gini Bang. Sekarang saya tanya Bang. Apa yang terjadi ketika seorang wanita dewasa menyusui seorang pria dewasa? Apa yang terjadi Bang? Coba. Nah, dalam Islam itu udah masuknya zina Bang. Iya makanya itu Bang. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ya. Maksudnya. Oke lah Bang, nanti daripada banyak yang inbox saya lagi, Edis kamu beraninya sama orang Islam yang awam-awam. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Oh iya, terima kasih banyak Bang. Makasih banyak juga Bang Aska. Terima kasih Bang Aska. Saya turunkan ya Bang ya. Baik itu orangnya Bang Aska itu enak. Nah kalau seperti itu kan enak kan teman-teman kan. Yuk silakan. Silakan ya kepada Muslim yang lain. Ayo naik kita diskusi dengan baik. Mari silakan. Wah kita kedatangan tamu Bang Saka nih. Hehe ada Bang Saka lagi datang nih. Cici. Ya silakan nyalakan kamera Bang Saka. Oh jelas dong, dong. Ini kayaknya Bang Saka ini ingin ikut ambil bagian dia. Ingin ikut berpartisipasi. Hehehe, ingin ikut berpartisipasi karena ini bagian yang enak-enak kan. Nah kan, sudah dibilang. Nanti nyanyi loh Roma Irama. Kenapa sih semua yang enak-enak itu diharamkan? Berat saudara. Oke. Teng teret karena godaan setan. Memang Bang Edis ini sekarang lagi buing-buingnya di dunia media ini. Dari Lombok, dari Sabang sampai Merauke Bang Edis banyak sahabat. Sampai seluruh ujung bumi. Banyak yang benci, banyak yang suka. Oke, kembali ke konteks. Oke, Bang Saka. Bagaimana? Tadi Abang Saka sudah menyimak kan dari awal kan? Iya. Sambilannya. Gimana itu Bang Saka? Bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa-bisanya Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah dewasa dan itu bukan suaminya? Silakan. Iya memang benar adanya itu hadis ya. Benar adanya, saudara. Tapi Bang, nah, itu tanpa menyentuh Bang. Jalan ceritanya. Itu. Nah,
coba di hadisnya itu ditelusuri. Oke, kita tampilkan hadisnya ya. Kita tampilkan hadisnya. Sebentar, Bang. Ya, ya. Sebentar. Ini Bang Saka ini suka ngarang-ngarang bebas juga nih Bang Saka ini. Sebentar. Oke ya. Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Saya balikkan dulu. Oke. Ya, nih ya, Bang ya. Mau saya atau Bang Saka yang baca? Baca aja. Oke, dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah, datang kepada Nabi. Betul. Lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Nah, Salim ini adalah anak angkat mereka berdua, bukan anak kandung. Oke? Budak, Bang. Ya, budaknya si suaminya perempuan ini ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Nah, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Kemana ini? Bang Saka jangan hilang. Lanjut, Bang. Ya, bagaimana aku menyusuinya sedang dia seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Di mana di sini nggak kenanya di mana? Bawa lagi, Bang. Coba di-scroll lagi, Bang. Nah, berat ini teman-teman. Scroll ya. Oke. Ini bukan hadis ini. Ini bukan hadis ini. Abang, scroll lagi. Scroll. Tiga hadis di atas. Hadis yang terakhir. Nah, bawa. Nah, hadis yang terakhir mana? bawa scroll. Oke. Atas lagi ayat. Yang mana lagi? Ini di atas semua hadisnya 3 ini nih. Nih ya, nih. Kita ulangin Bang. Hadis pertama ya. Hadis pertama nih. Dari Aisyah. Ini bukan satu riwayat. Ini banyak riwayat ini. Mutawatir ini riwayatnya ya. Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu, maksudnya kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah. Mahram, bukan haram, mahram. Ini terjemahannya Bang, haram. Nah, itu salah di situ, mahram, Bang. Kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Jadi setelah disusuin, Suhail Salim yang sudah dewasa ini, tiba-tiba raut cemburunya hilang, cemburu suaminya. Dari mana ini abang bilang? Oh, itu nggak nempel, Bang. Nggak nempel, Bang. Ngarang bebas Bang Saka. Oke, hadis kedua. Sebentar Bang, ini hadis kedua ya Bang ya. Nih. Oke. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Ya, sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia.
Oke, siap. Iya, sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu. Ini nggak ada, nggak nempel di mana, Bang? Ya, angkat lagi di scroll, Bang. Di scroll. Oke, lanjut lagi. Ini yang tadi. Yes, oke, baca dulu. Gantian apa yang baca? Nanti saya terus. Ayo, silakan. Yo. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Huzaifah, Bang, bantu Bang, gak kelihatan. Berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah. Kami bantu Bang. Bagaimanakah yang demikian itu? Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya, Bang. Ya. Nah, Salim adalah anak angkatnya. Nah, yang di mana, Bang? Dia bareng menyusui dulu itu, Bang, sebelum 2 tahun, Bang. Mana bukan? Menyusui mana? Tidak ada riwayat bahwa Sahlah ini dia punya anak. Bahkan tidak ada riwayat airnya, Pak. Payudaranya itu mengeluarkan ASI. Tidak ada. Coba, ayo. Belir. Yo. Berat, saudara. Berat ini berat. Halo, Bang. Mana ada, Bang, menyusui online? Gak ada. Halo, Bang. Saya tunjukkan satu hadis ya, sebagai bantahan saya. Ayo, silakan. Berarti ini mau dipalsu-palsukan lagi nih hadisnya ini. Mau dipalsu-palsukan. Hehehe. No. Coba hadisnya mana? Coba lawan dengan hadis juga. Ayo, lawan dengan hadis. Mana hadisnya? Bentar, tapi tidak mati, Bang, ya. Bentar aja. Karena saya harusnya dipersiapkan dulu, Bang Saka. Mau googling lagi. Aduh, nanti kalau nunggu-nunggu googling begini lama. Ayo, atau ambil perangkat lagi satu lagi. Gimana? Saya di proyek ini, Bang. Oke. Kalau Bang Saka keluar, Bang, kalau Abang keluar, masalahnya terjeda. Kami nggak bisa lihat apa-apa. Betul, Bang. Betul. Atau nanti disiapkan dulu hadisnya, nanti datang lagi. Berarti. Ya, nanti malam jam berapa, Bang? Ya, belum tahu. Ini masalahnya kalau sudah live ini biasanya sudah lelah. Kan menunggu waktu buka puasa, Bang. Kalau lihat kita nanti lah di sini tambah greget. Lihat nanti posisi mudah-mudahan nanti malam kita bisa live. Mudah-mudahan ya. Oke, saya tunggu kedatangan Bang Saka membawa hadis tandingannya ya. Ya. Oke, makasih Bang Saka. Saya turunkan dulu. Aduh. Katanya tidak nempel. Gimana? Sungguh kamu nekat yang nyat. Ya, Bang Ansyari Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim, Bang. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Terima kasih, makasih R123, makasih. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Halo, Bang. Ya, Bang Ansyari kan. Edis, ya. Keren Bang Edis nih, Bang keren. Ya, gimana Bang Ansyari? Sudah menyimak dari tadi? Sudah, Bang. Sudah. Gimana Bang tanggapannya, Bang? Silakan. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Saya terkait yang Abang buat tema ini kan terkait Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memberikan perintah kepada Sahlah untuk menyusui Salim seorang budaknya, gitu kan, Bang? Gitu kan? Iya, padahal Salim itu sudah janggutan, sudah dewasa. Oke. Jadi kita merujuk kepada hadis tersebut, Bang. Itu hanya dikatakan dan diceritakan oleh Aisyah. Jadi jumhur ulama berpendapat hadis itu adalah ruqyah namanya, Bang. Palsu. Abang tahu ruqyah? Abang tahu ruqyah, Bang? Palsu. Ruqyah. Abang tahu ruqyah? Saya tanya dulu. Abang bahas hadis. Jadi saya cari tahu pengetahuan Abang. Begini nih. Ya. Saya zaman SD dulu begini, Bang, nih. Saya tutup ya mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul nggak? Alhamdulillah. Zaman saya SD Bang udah tahu. Kita bukan mau bahas-bahas begitu. Ayo. Mantap. Bahkan Ya, maharasnya gimana? pun keren Bang Idis. Sebenarnya Bang Idis ini sebenarnya ada dapat hidayah. Nah, Cuma Bang- jangan bilang hidayah dulu. Justru makin saya pelajari agama Islam, justru kok makin saya tidak percaya. Sebentar bang. Dari bacaan Abang Al-Fatihah, Abang seperti seorang Muslim yang benar-benar mempelajari Muslim Bang. Bener Bang. Kan sudah saya bilang Bang, 13 tahun saya mendalami agama Islam. Nah, contohnya ini Maharas- tadi maharas menyusui air. pria dewasa. Ayo, silakan. Ini Bang, kita kembali lagi ke tema terkait persusuan tadi ya Bang dewasa. Nah, karena dari hadis ini, lalu ada itu dari kalau nggak salah saya dengar di Kairo ya Bang. Karena pemahaman dari hadis ini bukan merujuk kepada jumhur ulama, dia lalu mengizinkan seorang pegawai perempuan karena berduaan di dalam ruangan dengan laki-laki lalu mengizinkan secara hadis ini Bang. Iya, Padahal itu- gara-gara hadis Ya. ini kan itu kan banyak kejadian di sana kayak begitu kan? Sebentar bang. Karena itu dia cara memahami hadis ini, dia tidak tahu dengan artian ruksyah tadi Bang. Ruksyah artinya ini yang diberikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah Bang. Ruksyah namanya, itu khususan karena di saat itu adalah saat genting Bang, artinya organ. Karena keadaan Abu Hudzaifah saat sebentar bang. Karena keadaan Abu Hudzaifah saat itu dia sangat Dewasa. Kalau susunya ini, aduh saya bahasa kita jadi begini nih. Bang, ya, Bang, ya. bayangkan kalau ada perempuan dewasa disusui oleh laki-laki yang dewasa, yang terjadi apa Bang? Gimana Sebentar sih? lagi, Bang. Aku teruskan ya Bang. Nah, dalam dua konteks ini Bang. Jadi kalau kita berpikiran dengan di dalam tadi kan hadis Nabi tadi kan tidak menyebutkan Bang, apakah dia menyusui secara langsung berhadapan face to face. Iya, menyusui secara langsung lah Bang. Kalau enggak, bagaimana mungkin di situ salah bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia udah dewasa. Nah, kalau perkataan Itu kan seperti itu Bang, kan sebuah indikasi bahwasannya memang dia disusui langsung. sebentar, Bang. Kalau bayi pasti salah, pasti nggak. Oh iya baiklah ya Rasulullah, saya susui dia karena masih bayi, masih Sebentar, Bang. digendong-gendong. Sebentar Bang, supaya lebih Abang memahami tentang hadis ini. Bukan saya ahli hadis bukan ya Bang, tapi saya paham hadis ini. Ruksyah tadi Bang, dalam ruksyah. Jadi perintah Rasulullah itu karena salah itu berkata seperti itu karena dia di dalam sudah tahu kan hukum menyusui itu sudah ada saat itu Bang. Hanya 2 tahun yang untuk dari sepersusuan itu Bang. Nah, pas saat Rasulullah mengatakan saat Salim berusia dewasa, lalu Rasulullah memerintahkan untuk menyusui. Nah, terkejutlah salah. Jadi terkejutlah salah itu kita pun tidak tahu perintah Rasulullah itu apakah menyusui secara langsung atau diperah dulu susunya. Nah, itu dua pendapat. Nah itu Ya, Bang sebentar, gini, Bang, sebentar, Bang. memang kalau kita baca penjelasan ulama-ulama, menyusui di situ katanya diperah dulu dimasukin ke gelas. Itu Ya, yang ada- ngarang bebas. Karena begini, karena saya tidak melihat bahwasanya Sahlah ini adalah perempuan yang punya ASI. Bang, perempuan itu Bang, kalau nggak punya anak, kalau dia lagi nggak mengandung, air payudaranya itu nggak mengeluarkan ASI, air susu ibu. Bagaimana mau diperas-peras orang Sahlahnya saja dia nggak punya anak? Gimana? Makanya dia ambil anak angkat. Makanya saya bilang Bang, kalau diperas masukin gelas, itu karangannya para ulama untuk ngeles. Mereka mencari daya upaya, gimana nih caranya biar kita sensor ajaran kita ini katanya. Boleh aku ngomong lagi Bang. Silakan. Ya. Jadi 2 versi ya Bang dalam perintah Rasulullah tadi kan. Pertama tanpa bersentuhan, diperah tadi kan Bang. Kedua yang bersentuhan. Nah, dalam konteks misalnya aja Bang, orang berasumsi itu bersentuhan, makanya tadi itu masuk ruksyah namanya Bang. Khususan cuma untuk Salim Bang. Untuk Salim tersebut karena keadaan di saat itu Rasulullah mengizinkan. Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah.
Itu Bang, khususan. masih ada nggak cerita, masih ada nggak riwayat yang kira-kira relevan seperti sekarang? Saya kasih contoh, Nggak bisa bang, karena Rasulullah sudah wafat bang. Jadi Lu berarti hadis-hadis yang lain juga gitu aja semua bang. Itu khusus bagi si fulan, itu khusus bagi si fulan, gitu aja semua. Karena ada bang, karena dalam hadis-hadis saat Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat atau kepada umatnya, itu ada yang khususan juga bang. Artinya ruqyah tadi bang, artinya nggak bisa berlaku untuk semua umat bang, Nabi Muhammad. Itu saat itu bang, begini bang ya, ketika saya melihat membaca hadis ini, riwayat-riwayat ini saya pelajari. Saya ini bang, sebelum saya angkat jadi tema, itu saya pelajari dulu ini. Saya nggak mau asal-asal angkat tema gitu loh. Saya pelajari dulu, saya pelajari. Saya nggak mau nanti saya jadi tukang fitnah. Saya nggak mau nanti saya membawa dalil yang lemah. Saya nggak mau. Nah, setelah lulus uji, baru saya naikkan ke forum seperti ini. Nah, di sini bang, di sini tidak ada satupun ya namanya hal-hal yang khusus itu untuk untuk salim, nggak ada. Saya kasih sekarang contoh gini. Sekarang saya kasih contoh. Ada Pak Haji. Taruh ya Pak Haji. Pak Haji ini kaya, banyak ininya, pengusaha Kuningan. Ya kan? Oke? Nah, berhubung dia kaya raya, sibuk. Nah, karena dia sibuk, misalnya dia ambil satu orang tangan kanan begitu, udah jadi anak angkat dia sendiri, suruh ngurusin rumah, keluar masuk rumah. Nah, tiba-tiba anak angkat ini kan makin besar. Nah, ketika dia makin besar, dia pasti mikir ini ketika dia lagi kerja di luar, ini gimana nih istri saya sama tangan kanan saya di rumah-rumahan berdua ini. Bagaimana ini solusinya? Nah, solusinya gimana? Ayo. Kalau di zaman sekarang karena nggak ada ruqyah dari Rasulullah, bang, nggak bisa. Loh, solusinya kalau memang merujuk kepada hadis ini, supaya laki-laki itu menjadi haram, supaya laki-laki itu menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi, maka harus disusui. Gimana Anda ini? Nggak bisa, bang. Berarti Anda sudah melawan Muhammad sendiri. Aku ngomong bang, gimana? Abang tidak menyimak tentang penjelasan saya tentang ruqyah di kejadian Salah dan Salim ini bang, di zaman Rasulullah. Saat Rasulullah hidup ini ya bang, saat Rasulullah hidup memerintahkan Salah untuk menyusui Salim, itu namanya ruqyah bang. Sekali lagi saya tekankan, ini ruqyah. Jadi kalau abang mengadopsikan dengan cerita Pak Haji, orang kaya sibuk ini, tapi kan relevan bang, relevan dengan kisah ini. Nggak bisa. Hadis ruqyah itu artinya khususan, cuma untuk satu orang khusus itu bang, tidak ada di situ khusus untuk Salim. Jangan menambah-nambahi. Sebentar bang, saya tanya dulu sama abang. Saya kembali lagi, kalau untuk membalikan hadis ini, adakah boleh seorang laki-laki dalam Islam bersentuhan dengan perempuan? Saya tanya dulu. Makanya dari itu bang, makanya Muhammad terkesan seperti nggak peduli dengan Quran. Masalahnya bukan satu dua. Sebentar bang, abang kalau gini sama Nandar pun silakan. Di dalam Islam ada nggak seorang wanita boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim bang? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, apakah hadis ini bisa berlaku di saat ini bang? Oke, sekarang saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Kalau ini bukan ruqyah, apakah hadis ini berlaku untuk saat ini bang? Baik, saya jawab boleh? Saya jawab ya. Baik, saya jawab. Pertama begini. Ketika saya mempelajari agama Islam, di dalam agama Islam itu nggak ada percayalah kamu kepada hadis Bukhari, hadis Muslim, nggak ada. Saya sudah balik Al-Quran. Gini bang, dengerin dulu. 100 kali lebih saya katamkan Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah. Al-Quran saya itu sampai pecah jadi 3 itu. Di rumah saya tinggal. Pecah jadi 3. Karena sering saya baca. Ya kan? Nah, tidak ada di situ. Memang nggak ada satupun kamu harus belajar kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Sahih Bukhari, nggak ada. Nah, ternyata yang dilakukan umat Muslim, waktu saya bertanya sama umat Muslim, kita harus merujuk kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, ketika saya baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, memang bertentangan bang dengan Al-Quran. Contoh begini. Anda tadi bilang sama saya, di Quran boleh nggak bersentuhan dengan seorang yang bukan anunya? Bahkan kalau bersentuhan itu harus bertayamum,
Kalau bersentuhan dengan wanita, ya kan? Nah, sekarang begini, kalau Al-Quran saja melarang orang bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang yang bukan pasangannya, ya kan? Dilarang. Lalu bagaimana mungkin di dalam hadis Muhammad malah menyusui orang yang bukan pasangannya? Pertama. Sebentar, itu pertama. Itu kedua. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomongin yang benar. Tapi di dalam hadis Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara. Coba, di dalam Al-Quran darah jangan dikonsumsi. Tapi di dalam hadis, di dalam riwayat-riwayat dikatakan orang minum darahnya Muhammad dan Muhammad berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darah. Jadi bang, intinya begini. Ketika saya pelajari Al-Quran dan saya pelajari hadis, seolah-olah Muhammad itu terkesan tidak peduli dengan Al-Quran. Salah, Bang. Abang salah seperti itu abang persepsinya. Karena Rasulullah SAW itu adalah utusan, Bang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama, Bang, maaf ya Bang ya, sebentar saya maaf ya melenceng sedikit. Sama yang seperti kami percaya Yesus itu adalah utusan. Utusan itu tidak pernah akan mengatakan sesuatu hukum kalau dia tidak diilhamkan dari sang penciptanya, Bang. Seperti, jadi yang saya kembali lagi kepada Salim dan Salah tadi, itu ruksyah tadi, Bang. Ruksyah, khususan. Artinya itu saat itu Rasulullah mengizinkan. Bukan dari diri pribadi ya Bang. Rasulullah itu tidak pernah pribadi dia mengizinkan, nggak ada. Baik ya. Sekarang kita merujuk kepada hadis lagi nih Bang. Nih, karena hadisnya bukan cuma 1-2. Ini saya tampilkan hadis yang lain ya Bang ya. Perkara mengenai persusuan ini. Ini ayatnya udah hilang dari Quran Bang masalahnya. Dimakan kambing. Sebentar ya. Dimakan kambing atau burung begitu. Nih. Ini hadisnya Bang. Ibnu Majah. Nih Bang ya. Kelihatan nggak? Ya. Dari nih Abdurrahman. Sebentar Bang Idis. Sebentar Bang, saya bacakan dulu biar lebih jelas kita Bang. Karena Bang Idis ini orangnya suka kalau sudah itu belum selesai dia ke lain. Makanya enggak, biar saya kasih ayat pendukungnya. Ini ya, dengarkan ya nih. Abdurrahman Ibnul Qasim. Bang, jangan masa Abang ketakutan saya bacakan hadis nih. Enggak, saya enggak ketakutan. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Oke, silakan Bang. Abdurrahman Ibnul Qasim dan bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan. Perhatikan ini. Ayat masalah rajam dengan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ada yang bilang burung-burung, ada yang bilang kambing. Ini ayat-ayat udah hilang Bang. Ini ayat-ayat persusuan ini ceritanya hilang dari Quran, nggak masuk dalam kanon Al-Quran. Gimana? Gini Bang Idis. Al-Quran ini di zaman Rasulullah kayak sebenarnya sih nggak enak kayak ngajarin Bang Idis yang keren kan, yang berpengetahuan juga. Sebenarnya Bang Idis ini bagus, baik orangnya. Cuma mungkin bagus aja diskusi. Saya suka diskusi sama Bang Idis. Cuma kadang cara pemahaman Bang Idis aja yang mungkin bukan salah ya, melenceng aja Bang Idis. Melencengnya di mana Bang? Justru dari tadi saya membaca apa adanya. Sebentar, ya Abang Idis membaca itu kan. Nah, di zaman Rasulullah, Abang Idis coba lagi flashback sejarah sirat nabawiyah. Apakah di zaman Rasulullah itu ayat Al-Quran itu cuma ditulis Bang? Saya tanya bagaimana? Bang Idis. Apakah di zaman Rasulullah ayat wahyu dari Allah itu kan ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Jibril lalu kepada Muhammad, apakah itu cuma ditulis Bang? Baik, saya jawab ya. Ini kalau menjawab kayak gini, ini akhirnya kita jadi pusing sendiri.
Menurut cerita-cerita orang Islam, ayat-ayat itu katanya ada ditulis di pelepah kurma lah, di daun-daun lah, di tulang-tulang lah, betul? Ya betul bang. Itu ceritanya Dan orang juga Islam. dihafal di pikirannya juga bang, di benaknya bang. Masalahnya di dalam Al-Quran bang, nggak ada ayat ya wahai Muhammad tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Saya sudah baca Al-Quran bang, dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah satu kali pun ada perintah supaya menulis Al-Quran, nggak pernah ada. Ya. Karena gini bang, Al-Quran ini karena real dari Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta, nggak ada yang otoritas setinggi apapun manusia. Bentar ya bang ya, ini kita bicara orisinal kitab suci ya bang. Setinggi apapun otoritas manusia, dia mau nabi, mau dia rasul, mau dia raja, apapun, dia tidak ada sedikit pun atau satu huruf pun untuk menulis satu pengertian atas asumsi dia bang, atas nama dia. Enggak ada ayat itu oke. Pengetahuan itu atau paham seperti itu bisa saya patahkan dengan ayat Al-Quran sendiri. Menurut ceritanya orang Islam, setiap ayat Al-Quran itu turun, ditulis kan? Ditulis di pelepah, ya kan? Ya, lalu Muhammad mengkoreksi, bahkan katanya Jibril itu datang mengoreksi bacaan-bacaan itu, betul? Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bagaimana ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami membuat kamu lupa dengan ayat yang kemarin, lalu kami gantikan dengan ayat yang lebih baik? Ada nggak ayat Quran yang begitu? Nasak mansuk, tahu nggak? Nasik mansuk. Ini bang. No, gimana sih? Sebentar saya tanya, abang tahu nasik mansuk nggak? Ini bang, kalau di dalam sebentar dulu bang. Abang tahu nggak nasik mansuk? Tahu nggak? Apa itu? Saya kurang tapi saya bukan orang terlalu berpengalaman juga. Ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana Muhammad itu dibuat jadi lupa. Bagaimana mungkin jadi lupa, orang dicatat kok. Itu sebenarnya cerita-cerita kalian itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri bang. Sebentar ya. Ayat apa dan surah Baik. Bentar ya. Supaya yang di bawah itu kan dia juga lihat bang. Bentar. Coba kita flashback, karena di dalam Al-Quran itu gimana pun bang nggak akan bisa mencari celah karena Al-Quran itu dari sang pencipta yang sebenarnya, jadi nggak mungkin ada celah. Al-Quran sampai kiamat pun nggak akan pernah ada celah, nggak akan pernah ada celah bang. Alhamdulillah itu bang, bukannya membanggakan Al-Quran, tapi memang Al-Quran. Iya, masalahnya abang nggak tahu ayatnya, masalahnya. Oke, di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 bang. 106. Oke, kita sambil santai ya bang Edis ya. Ya silakan dibacakan bang, yo. Oke. Saya coba. Coba lihat 106 ya tadi bang. Ya, Al-Baqarah 106. 106. Kita runut ya bang ya. Kita jangan membaca sama juga kayak orang Islam bang. Kadang membaca ayat Bible kan ambil comot ayat 1 lalu mengartikan juga. Baik, silakan yo. Saya tunggu. Ke atas. Kisah-kisahnya ya kan, kita runut bang. Ayo silakan. Jangan satu ayat kita comot bang, gitu bang. Silakan. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, berarti dibikin nggak mereka jadi lupa? Sebentar. Jangan kita comot satu ayat tadi kan? Oke, silakan. Kan saya. Silakan. Jadi kita naik ke atas bang, ke 105. Kita baca lagi kan. Orang-orang yang kafir. Nah, ternyata ayat itu dibatalkan karena terubah oleh orang-orang kafir bang. Loh, katanya tadi abang bilang Allah campur tangan, tidak akan bang. Ayat-ayat lain berkatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Ada ayatnya bang. Iya bang, sebentar bang. Nah, supaya abang jangan gagal paham. Di sana Allah menerangkan dan mengajarkan. Al-Quran ini pengajaran ya bang, Bukan, fokus dulu ke sini bang. Tadi kan abang bilang Al-Quran itu dulu ditulis, ada ayat ditulis, bahkan dikoreksi terus tuh ayatnya itu oleh Jibril, ya kan? Hafalannya itu dikoreksi terus, bener nggak hafalannya, betul nggak? Betul. Tapi cerita itu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bagaimana mungkin kalau memang ditulis di tulang-tulang, di pelepah-pelepah. Ada ayat berbunyi nih, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan dia. Nah, jadi Allah
jadi Allah ingin membuat Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran sebelumnya. Gak salah bang. Nah, Coba dibaca yuk, coba dibaca. Coba abang baca bukan terjemahannya gini, situ. Bang. Pemahaman Al-Quran bukan untuk cari dibaca, diterjemahkan aja bang. Gak bisa bang. Coba ayo kita baca pelan-pelan nih. Ayat mana saja, coba abang baca terjemahannya situ. Nanti disangkain saya bohong-bohong nih terjemahannya. Coba yuk, coba baca. Ayat yang kami batalkan itu kan bang. Coba abang baca aja situ terjemahannya yuk. Coba baca terjemahannya yuk. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, gitu kan bang? Itu kan atas kuasa Allah kan? Dibaca aja bang, jangan coba dibaca sama itu. Ayo. Kita memahami itu bang kata per Bukan, kata, sebelum bang. penjelasan dibaca dulu. Sebelum penjelasan dibaca dulu yuk. Oke. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Artinya kemarin Allah bikin Al-Quran, terus dihapus, diganti dengan yang lebih baik dari Al-Quran. Lu lebih gimana sih? Memang diganti dengan yang lebih baik. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Memahami ayat, abang memahami ayat itu karena abang membaca aja. Tapi kalau di sini bang, ini ayat Al-Quran itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ya bang, karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya bang, ya karena orang yang kuasa ya bang. Ayat yang sekarang pun kalau Allah kuasa, Allah bisa rubah bang. Seperti itu bang. Iya, berarti Allah membuat ayat yang lebih baik daripada ayat yang kemarin Allah buat sendiri. Itu sangat mudah bagi Allah bang. Ya, itu iya. sangat mudah bang. Artinya kemarin wahyunya salah, kemudian dikoreksi, dicoret, kemudian dibenerin, betul? Bahkan diganti dengan yang lebih baik loh. Makanya di situ abang salah pemahamannya. Ya udah, gimana lah pemahamannya lah. Yuk, gimana pemahamannya? Allah mengganti sesuatu yang tidak baik untuk menjadi, karena sesuatu yang diturunkan oleh Allah itu semuanya baik bang. Loh, ini loh ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan, maksudnya kami batalkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding. Apakah ada di dalam kata-kata itu ayat yang diturunkan sebelumnya itu nggak bagus bang? Ada nggak? Loh, lebih baik daripadanya, berarti yang kemarin itu kualitasnya kelas 1, sekarang kualitas kelas 2 gimana ya? Ada nggak di sana kata-katanya yang sebelum itu nggak baik? Bang, tanya dulu sama. Kalau ada kata-kata yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, berarti yang kemarin itu lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Gini bang, sama seperti ini bang. Nah, kayak abang beli TV. Abang beli TV 24 in. Nah, lalu abang ganti 22 in. Lebih kecil. Sama nggak TV bang? Sama nggak TV bang? Ya sama TV, tapi kan kualitasnya beda. Nah makanya itu tadi iya sama aja bang itu bang. Sebentar bang. Abang potong terus saya ngomong, makanya abang Bima malas naik. Kalau Juma memang dia sudah nggak berani dengan saya. Bang, dia sudah ngaku, udah nyerah dia sama saya. Enak bang, kita diskusikan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Nah, sama kayak TV tadi bang. Abang paham berarti gak? Kalau lebih baik berarti yang kemarin di bawah nggak, lebih rendah nggak kualitasnya? Nah, karena itu kuasa Allah tadi bang. Nah, lebih rendah. Allah bisa, tapi kita jangan berframing. Gini bang, abang jangan berframing. Apa yang diturunkan oleh Allah itu tidak baik. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Abang lihat aja di dunia ini. Walaupun abang berkeyakinan, kita beda kan bang. Saya nggak bahas keyakinan ya bang. Abang berkeyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Yesus. Saya berkeyakinan bahwa alam semesta bukan, kita nggak bahas keyakinan bang. Kalau bahas keyakinan nanti kita debat kusir. Ada sesuatu yang diturunkan oleh sang pencipta itu tidak baik bang. Saya tahu seperti itu aja. Lo justru di dalam Bible ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu ini, Tuhan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu baik. Itu. Tapi di dalam Al-Quran Allah menciptakan iblis, gimana? Bang, sekarang saya tanya bang, yang menciptakan setan. Tema kita udah jauh tema kita ini bang. Nah kan jadi loncat-loncat kan. Saya tadi cuma bahas tema, abang Edis aja yang loncat ke tadi. Oke lah, intinya begini, bang, intinya bahwa Muhammad memang betul pernah menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa dan bukan suaminya, betul?
Betul, tapi itu ruqyah, Bang. Betul. Artinya khususan di saat itu, dan Rasulullah pun mengatakan bukan dari inisiatif atau pendapat dia sendiri, Bang. Mungkin kita nggak tahu karena Rasulullah dapat ilham dari Jibril, dari Allah, nggak tahu gitu, Bang. Intinya gini, Bang. Sebentar, Bang. Saya selesaikan dulu, habis itu saya turun, Bang. Intinya apa yang diperintahkan saat Rasulullah itu masih hidup, itu bukan perintah dari Rasulullah, itu adalah perintah dari Allah, Bang. Seperti itu saja, Bang. Jadi kalau ada yang seperti ini, hadis seperti ini, yang cuma Aisyah nih, Bang, dari istri-istri Nabi, Ummu Salamah, cuma Aisyah aja, Bang. Ummu Salamah tuh nggak tahu hadis ini, Bang. Cuma hadis ini Aisyah aja. Nah, disitulah mereka berpendapat bahwa hadis ini adalah ruqyah, artinya khusus untuk Salim saat kejadian Salim. Kadang-kadang Aisyah dibilang wanita cerdas. Sekarang tiba-tiba kok cuman Aisyah doang yang menceritakan. Nah, bukan masalah cerdas, Bang. Maksudnya, makin Bang, diceritain kok. Bang, Seperti artinya, terkesan sebentar, Aisyah ini kok kalian pojok-pojokan gitu loh. Saya nggak ada mojokan Aisyah. Saya mau menceritakan tentang ruqyah. Artinya Nabi tidak menceritakan kepada semua istrinya tentang ini, tidak mengajarkan padahal ini kan perempuan nih, Bang. Harusnya diajarkan semua ke-11 istri Nabi kan. Tapi Nabi cuma menceritakan kepada Aisyah. Nah, itulah mereka istri yang ke-10 tadi beranggapan ini ruqyah, artinya khususan, nggak bisa berlaku untuk semua umat. Iya, oke, Bang. Yang bilang itu kekhususan tidak bisa ke semua umat itu bukan Muhammad intinya, tapi kalian sendiri. Yang bilang bahwa sebentar, Bang, yang bilang cara menyusuinya nggak nempel. Maksudnya secara online, daring, gitulah daring. Kalian sendiri. Ya kan? Loh, gimana? Terus yang bilang bahwasanya dimasukin dalam gelas juga kalian sendiri. Tapi argumen kalian, asumsi liar kalian terpatahkan dengan perkataan Sahlah itu sendiri. Seandainya yang dimaksud menyusui di situ dimasukkan dalam gelas, nggak mungkin Sahlah ngomong bagaimana saya menyusui dia sudah dewasa. Kalau dimasukin gelas ya nggak mungkin ngomong begitu. Oke, gini, Bang. Kembali lagi ya, Bang, supaya yang di bawah itu lebih paham tentang bukan aku sok paham ya, Bang. Cuma adalah kami belajar tentang hadis ini, Bang. Jadi gini, Bang. Dalam kejadian itu ada dua versi tadi, Bang. Bersentuhan dan tanpa bersentuhan. Ya, itu karangan kalian lah intinya. Abang dengarkan dulu, aku sebentar aja, Bang. Kalau tanpa bersentuhan tadi, ya disebut diperah dulu kan, nggak disentuh kan? Si Salim dan si Sahlah tidak bersentuhan. Emangnya Sahlah ada air asinya? Ya, sebentar. Masalah air asi atau tidak ada? Gimana mau diperah yang nggak bakal keluar, Bang? Nggak ada air asinya kok. Sebentar, Bang. Abang jangan. Kalaunya tidak ada air asi, buat apa Rasulullah nyuruh Sahlah untuk menyusui? Oke, siapa di mana di sini ada ceritanya Sahlah punya anak atau Sahlah sedang mengandung? Jangan Abang ke sana. Abang putar-putar. Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui kalau nggak ada air susunya, Bang? Justru itu makanya saya bilang. Saya tanya Bang Idris. Kalau Rasulullah menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim, kalau nggak ada air susunya gimana dia? Sekarang begini. Bagaimana Anda katakan air payudaranya Sahlah berasi, punya air susu, sedangkan dia sendiri pertama tidak punya anak bayi, kedua tidak dalam keadaan mengandung. Gimana? Jadi kalau gini aku jadi gini, Bang. Kalaunya misalnya kan, ini Sahlah datang nih, Bang, kepada Rasulullah. Ini menceritakan tentang Salim kan. Lalu perintah Rasulullah gini, susuilah si Salim. Nah, kalau si Sahlah ini merasa nggak punya air susu, pasti dia kata gini, Bang. Bagaimana aku menyusuinya ya Rasulullah? Sedangkan aku saja tidak bisa mengeluarkan air susu. Kan harusnya seperti itu. Oke, sekarang ayat ini perginya kemana, Bang? Tapi si kata-kata si Sahlah. Oke, baik. Kalau begitu ayat ini perginya kemana ayat ini? Dia sudah dewasa gitu kan. Artinya dia merasa dia punya susu seperti itu, Bang. Baik. Kalau begitu bagaimana dengan ayat ini, Bang? Ayat yang mengatakan bahwa ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa itu sudah hilang dari Quran, dimakan kambing. Abang nggak pernah dengar cerita itu? Saya kan sudah Abang kan kembali yang tadi yang dimakamkan Rasulullah sebelum dimakamkan kan di bawah bantal gini. Iya, berarti memang benar kan ada ayat-ayat tentang persusuan yang 10 kali.
Sebentar Bang, saya tadi sudah katakan sama Bang Idis, cuma Bang Idis lari-lari. Di saat zaman Rasulullah, itu wahyu yang diturunkan Jibril dari Allah kepada Rasulullah, itu di dalam ingatan para sahabat, ditulis di lembaran-lembaran, ditulang gini Bang. Jadi kalau yang hilang di bawah kasur itu Bang, bukan artinya Loh, itu hadis kalian loh Bang, itu kan hadis kalian. Iya, abang langsung berasumsi itu langsung hilang di bawah kasur ayat. Ya hilang, enggak lah Bang, enggak seperti itu. Oke, sekarang kalau begitu kemana ayat itu pergi kalau gitu? Di mana ayat tentang rajam itu? Gini Bang, di dalam Al-Quran yang sekarang, yang mushafnya Utsman, disusun oleh Utsman, itu semuanya sudah real, satu Al-Quran seluruh Indonesia Bang. Kalau ada yang beda dengan Al-Quran yang disusun oleh Utsman nih, itu Quran itu udah sesat Bang. Dah, kalian lagi yang ini lagi. Jadi sebentar, alhamdulillah Al-Quran itu sudah mencakup dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita di akhirat sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Gini Bang, jangan bicara soal dogma atau jangan bicara soal keyakinan. Nanti kita debat kusir. Kita bicara saja. Di Al-Quran nggak ada dogma Bang, kami nggak ada dogma. Itu adalah real dari Allah yang diberitakan atau pembelajaran di dalam sana, hukum, fikih semuanya ada di dalam sana terkandung dan dipecah-pecah di dalam hadis. Hadis itu artinya yang di saat Rasulullah hidup ya Bang, bukan saat Rasulullah sudah nggak ada lagi kan. Hadis itu saat Rasulullah hidup Bang, Rasulullah masih hidup. Jadi pengertian kalau kita mengaitkan hadis dengan Al-Quran jelas kuat Al-Quran. Tapi kita kalau hadis kita pelajari lagi Bang, hadis itu sahih atau tidak, atau mutawatir atau lemah atau gimana gitu kan Bang. Nah jadi kalau kita mengambil hadis satu lalu kita mengartikan hadis ini untuk hukum Islam, nggak bisa Bang, nggak bisa Bang Idis. Oke, jadi kalau menurut Anda kecuali Bang Idis dapat ini di Al-Quran. Nah Oke, lalu hadis ini bagaimana ini? Hadis yang berbunyi masalah ini apa namanya, yang sebagian ayat itu hilang dimakan kambing, Bang. bagaimana? Ini kenyataan apa? Nah itu kalau mau dimakan kambing, mau dimakan burung ya bisa, terserah aja Bang. Intinya lu kok terserah, itu kan hadis kalian. Iya, saya nggak terlalu mikirannya masalah hilang itu. Nih saya tampilkan saja nih. Oke, sekarang saya mau tanya lah, apakah hadis ini palsu atau bagaimana Bang? Mau dimakan harimau, mau dimakan singa. Coba hadis ini palsu atau asli? Coba hadis ini. Oh saya nggak bisa itu Bang, nggak ada ranah saya Bang untuk mengatakan hadis itu sendiri Bang. Saya nggak ini Bang, saya bukan dari perhadisan dari jumhur itu Bang. Oke, baik. Kalau begitu kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya, supaya. Bang Idis, makasih Bang Idis ya. Sama-sama Bang Ansyari, terima kasih. Jadi gini Bang, sebentar lagi Bang. Saya alhamdulillah hari ini apa yang saya bukan ragu ya Bang. Saya kan bertanya-tanya, Bang Idis ini ratusan kali baca Al-Quran. Ternyata Bang Idis hafal Al-Fatihah. Itu yang saya hari tergugah nih saya Bang. Ini lebaran 2 hari lagi Bang. Saya tergugah Bang. Alhamdulillah Bang. Bang Idis membacanya pun maharasnya benar Bang. Alamin. Alhamdulillah nggak mantul. Kalau orang Islam biasanya harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Bang Idis benar. Iya lah, orang pakarnya kok gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Harus di dalam dada itu Bang. Oke. Maliki yaumiddin. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Mantap Bang. Makasih Bang ya. Sama-sama Bang Ansyari. Juga ya Bang. Selama saya naik di Bang Idis saya mungkin agak keras sedikit juga ya Bang. Maaf ya Bang. Sama-sama Bang. Kalau ada kata-kata yang salah juga jangan disimpan dalam hati. Semoga oke, saya turunkan ya. Ya selalu. Yuk, Assalamualaikum. Saya turunkan dulu. Dia banyak ucapkan assalamualaikum, padahal nggak boleh mengucapkan assalamualaikum. Oke, lihat nih ya teman-teman ya nih. Jadi ini adalah sebuah hadis nih ya. Ini Ibnu Majah 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan dengan hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Ya, persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ini ayat ini pergi kemana? Ini yang kalian jawab. Ya, ayo silakan yuk kepada teman-teman Muslim, silakan tolong. Kalau naik itu bawa ilmu lah ya. Jangan asal-asal cuap-cuap. Yuk, silakan.
Zaman. Saudara Zaman. Halo? Halo. Ya, Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Nah, ini lagi. Ya, gimana Pak? Aduh, sampai lupa saya nanya. Pak Ali, Pak Husin kalau nggak salah. Ya, gimana Pak Husin? Betulkah itu? Coba baca dulu ini. Kau yang mana? Kau sudah 150 kali membaca. Yang mana lagi? Ini kok dari lomba-lomba baca lagi. Nah, kau baca dulu ini, kau baca dulu ini. Aduh, lomba-lomba baca Quran lagi. Nah, lihat, inilah orang Islam ini. Ternyata mereka ini dari dulu lomba baca Quran. Kau bilang kan kau tidak ada lebih pandai dari kau orang Islam. Lomba baca Quran. Sebentar. Ini dari ustadznya sendiri nih. Ini dari ustadzmu sendiri nih. Coba baca ini. Baik. Saya akan bacakan ini. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Ini langsung dari pengakuan ustadz kalian. Dengar nih, pengakuan ustadz kalian ini ya. Baca ya. ini, baca sendiri Al-Quran. Ustadz, nih. Kau bilang kau sebentar, sudah sabar. Saya sebetulnya malas naik sama kau karena saya. Nah, sabar. Tapi kau terlalu bohong kali kau. Kau terlalu pembohong kau. Nih ya. Kenapa umat muslim seperti itu? Kalian dengar ini. Dengarin. Jangan kau lihat dulu. Kau baca dulu ini. Kau baca. Tapi tidak memahami Kau baca dulu ini. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nih, keledai. Lihat nih. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itulah kalian. Ya kan? Bahkan ini terbaru juga ini. Saya tadi dikirimin video. Nih. Ini juga pengakuan ustadzmu ini. Ini pengakuan ustadzmu ini. Mau main pakai video kita. Biar kau tahu pengakuan ustadzmu ini. Dengar. Kurang-kurang bahasa Arab saja. Jangan Arab-Araban aja. Kalian tidak mengerti maknanya. Kau bilang 150 kali kau baca Al-Quran. Tidak, bahkan saya tidak pernah menemukan ada dari kalian itu yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Tidak ada lebih pandai daripada kau di dunia ini daripada kau Al-Quran. Ini kau baca. Nih. Kau baca dulu nih, biar kalian tahu nih. Kau baca. Bagaimana pengakuan seorang ustadz? Bagaimana pengakuan seorang ustadz nih? Ini kau baca dulu, kau baca dulu. Ini pengakuan ustadz nih, dengar. Kau baca dulu ini. Kamu dengar dulu ini pengakuan seorang ustadz ini. Kau baca. Nih. Kau baca dulu. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya. Dapat pahala Ustaz, dapat. Udah, mau tidur aja di bawah. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk apa ya baca-baca huruf kalian atau artinya? Itu udah diketawain seperti keledai kata Ustadz Munzir Situmorang. Oke, kita kasih naik lagi ada siapa ya? Haji Ali Wafi. Waduh, Haji Ali Wafi. Ya, silakan Pak Haji, nyalakan kamera Pak Haji, yuk. Harus on cam ini ya. Betul. Nampak-nampaknya Pak Haji ingin daftar ini. Ada ingin daftar menyusu atau bagaimana ini Pak Haji ini? Silakan Pak Haji.
Lagi di mobil soalnya ini, Mas Edis. Duh, lagi di mobil. Oke lah, kalau lagi di mobil kita sampai ketemu lagi ya Pak Haji Wafi ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu
maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.